Ya, masih di market review dan kita masih berbincang mengenai satu topik yang sangat menarik mengenai geliat bisnis distro kala pandemi. Masih berbincang bersama Mas Karim Wempia dari atau Mas Tebong, founder dan juga CEO dari Starcross. Ya. Mas Tebong, kalau kita lihat dari apa yang coba disampaikan oleh pemerintah lah kepada teman-teman di dunia usaha begitu, ada insentif-insentif lah yang diberikan pada saat pandemi COVID-19. Di industri kreatif sendiri atau mungkin yang dirasakan langsung oleh Starcross seperti apa, Mas Tebong? Yang dirasakan sama kami cukup membantu, Mas. Maksudnya pemerintah memberi program, ada restruktur bank gitu. Itu kan sebenarnya untuk teman-teman yang memang ataupun yang memang di saat itu harus mencutikan pembayaran kredit, modal kerjanya dan lain-lain gitu. Itu bisa membantu mereka gitu. Nah, kebetulan kita tidak mengambil program itu, malah kita berusaha untuk berjuang mati-matian, kita tidak ada melakukan restruktur bank pinjaman gitu. Kenapa, Mas Tebong? Restrukturisasi kreditnya nggak diambil? Kita anggap susah nanti buat kedepannya kita meloncat lebih jauh lagi. Karena ini mungkin akan memberikan dinamika sedikit terhadap cash flow-nya lah ya? Ya. Oke, makanya itu sangat membantu buat teman-teman yang memang tidak bisa membayar ataupun dia lebih baik ada biaya-biaya yang lainnya yang bisa dibayarkan dari mereka biaya kredit gitu. Ya. Ada upaya untuk menyampingkan sisi komersial dari Starcross pada saat teman-teman memutuskan untuk membantu memproduksi APD untuk tenaga kesehatan lah pada saat pandemi COVID-19. Waktu itu pertimbangannya seperti apa, Mas Tebong? Di saat itu pertimbangannya kita ngapain produksi gitu, maksudnya produksi pun kita kan udah prepare untuk high seasonnya yaitu di bulan April di saat November ya. Kita udah planning produksi November, Desember, Januari, Februari, Maret minggu kedua kita bisa bilang kita kalau produksi terus sebenarnya kita akan holding barang terlalu banyak gitu. Sedangkan kondisinya kita udah bisa forecast di saat itu gitu. Jadi kita switch dan secara moral juga saya dan teman-teman ya sudah kita melihat keadaan bangsa kita, maksudnya dalam artian lagi kesulitan untuk membuat atau mendatangkan pengadaan APD gitu kan. Sedangkan kita teknis langsung berpikir bahwa ini kan sama dengan bikin jas hujan gitu. Sedangkan kita punya source material dan pekerja yang terus harus berjalan gitu kan. Ya sudah kita produksi APD, sesimpel itu gitu, Mas. Dan kita sebagai trigger untuk teman-teman yang lain yang mampu untuk melakukan hal itu, silakan ayo kita bantu negara ini gitu. Dengan hal-hal seperti itu gitu. Ya, waktu itu teman-teman distro yang lain di Jogja juga melakukan gerakan yang sama atau seperti apa, Mas? Ya, melakukan gerakan yang sama juga, Mas. Jadi kita juga berbagi, maksudnya berbagi info di saat itu kan material juga kesulitan, kehabisan, ataupun kapasitas produksi yang tidak memadai, jadinya berbagilah. Misalnya kayak kita punya bahan baku, kita akan berikan ke teman-teman yang lain juga gitu. Baik. Vaksinasi sudah mulai jalan, Mas Tebong. Sebagaimana kemudian disampaikanlah prediksinya ketika vaksinasi sudah jalan, geliat ekonomi juga sudah mulai membaik, daya beli dari masyarakat juga mulai naik. Yang dirasakan sejauh ini pasca dilakukannya ataupun dimulainya lah vaksinasi, menurut Mas Tebong seperti apa yang terasa? Yang terasa sih ini trennya bakal terus tumbuh ya, maksudnya terus naik gitu. Sebenarnya di Desember kita udah merasakan naik gitu, angin segar gitu bagi kami sebagai pelaku industrinya kan. Tapi di saat Januari kita harus PSBB ataupun PPMK gitu kan, itu terjadi penurunan lagi. Semoga ya di bulan Februari ataupun Maret ini terus naik lagi gitu kan. Karena vaksinasi pun akan menyebar gitu. Tapi sejauh ini sih kami sebagai pelaku Starcross, kami yakin sih sebenarnya optimis bahwa nanti di semester 2 ataupun di bulan puasa nanti naiknya cukup baik gitu dibanding tahun lalu. Ya, satu poin di PPKM Mikro adalah ada perpanjangan waktu operasional untuk pusat perbelanjaan dari jam 9 malam gitu ya, dari yang hanya sampai dengan jam 8 tapi jam 9 sekarang pada saat PPKM Mikro. Nah, ini juga cukup support nggak untuk teman-teman di sana? Sangat-sangat membantu. Sebenarnya kita terasa banget gitu. Jadi kayak di Pulau Jawa, di Jogja segala macam itu pada saat jam close harus jam 7 kita waktu itu 2 minggu yang lalu ya. Itu cukup berasa nilai omset kita bisa turun sampai 70% gitu. Cuma di saat ini udah dirubah lagi kebijakannya, naik lagi gitu. Dan akhirnya ya ini juga kembali lagi menjadi sebuah angin segar untuk teman-teman di Starcross ya. Oke.
Mas Tebong, ada kolaborasi-kolaborasi ya lah yang dilakukan oleh Starcross sendiri dengan brand-brand besar. Kita sebut saja ada Indofood, kemudian juga ada Orang Tua dan lain sebagainya gitu. Ya. Nah, sepenting apa kolaborasi menjadi sebuah strategi untuk bisa bertahan pada saat masa sulit kayak sekarang? Iya, penting sekali gitu untuk kolaborasi ataupun kita membangun sebuah campaign yang baru gitu dan isu-isu yang baru dan unik produk yang harus kita lakuin gitu. Karena di mana kondisi sekarang kan termasuk kondisi yang sulit gitu kan untuk orang membeli. Tapi kalau kita melakukan gerakan ataupun produk yang spesial itu pasti market pun akan kita direct gitu untuk mereka membeli ataupun mereka setidaknya akan aware terhadap brand kita gitu. Baik, kolaborasi bukan hanya kolaborasi tapi bagaimana meramu kreativitas supaya DNA kolaborator A dengan kolaborator B bisa merge, bisa blend in gitu. Nah itu proses kreatifnya gimana tuh Mas Tebong? Ya jelas proses kreatifnya cukup makan waktu Mas ya, dalam artian apalagi dengan corporate yang tadi misalnya kayak Indomie, Anggur Orang Tua, kemudian next kita bulan depan ada yang dengan brand lain yang cukup besar juga dan itu sangat-sangat di luar out of the box dari bayangan kami gitu. Itu juga memang, tapi sejauh ini teman-teman kolaborator yang lain, istilahnya yang berkolaborasi dengan kami sangat kooperatif gitu, karena mereka menganggap di industri kreatif kamilah yang melakukannya, kemudian hanya butuh diskusi aja dengan mereka gitu. Ya, karena memang setiap hari berkumpul dengan insan-insan kreatif, jadi begitu momennya sudah datang, mengaktifasi kreativitas itu menjadi satu hal yang ya walaupun nggak gampang juga gitu ya, menjadi sebuah proses yang cukup lancar lah gitu ya. Oke, Mas Tebong, semester 2 akan ada musim panen seperti Anda tadi sampaikan, ada bulan puasa dan juga lebaran. Strateginya apa yang akan dilakukan oleh Starcross untuk betul-betul memanfaatkan momentum itu? Strateginya seperti tadi brand activation tadi dari Januari, Februari, Maret kita akan melakukan brand activation dari kami ya, salah satunya kolaborasi, kemudian kita terus melakukan campaign terhadap produk kami, kemudian digital marketing pun akan terus kami lakukan gitu. Jadi secara teknis sebenarnya untuk tahun ini kami melakukannya sangat optimis gitu. Baik. Semangatnya, optimisnya terasa walaupun saya melakukan wawancara secara virtual dengan Mas Tebong. Mas Tebong lagi di Jogja, saya di Jakarta. Tapi semoga semangatnya akan terus lanjut gitu ya. Semangatnya untuk terus mempertahankan karyawan agar tetap bekerja dan yang paling penting kasih kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia lah secara makro gitu ya. Baik, Mas Tebong, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses untuk Starcross dan juga teman-teman di sana. Sampai jumpa, sehat selalu Mas Tebong. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber di Market Review. Semoga perbincangan kami dapat menjadi inspirasi dan juga referensi untuk Anda. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.